Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, khususnya keluarga besar Perhimpunan Etonsea, lebih khusus badan pengurus. Kita mendengar firman Tuhan dalam renungan pagi kita yang saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang saya akan bacakan nanti sebentar adalah ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami, urapilah hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya, khususnya keluarga besar Perhimpunan Etonsea. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata demikian. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Di sini kita melihat wanita ini ada persoalan. Persoalannya itu adalah dia punya kewajiban, yaitu membayar hutang. Dan yang lebih meragukan atau khawatirnya lagi bahwa kedua anaknya akan jadi jaminan kalau hutang belum dibayar atau tidak dibayar, ayat yang pertama itu. Ya. Tetapi apa yang menjadi rahasia atau jalan keluar sehingga bisa dia membayar hutangnya? Itu ayat 7 yang tadi kita baca itu, bisa membayar hutang dan hidup dari lebihnya. Yang pertama, pada ayat yang ke-1 terdapat kata yang berkata, mereka ini keluarga hamba Tuhan. Suaminya yang sudah meninggal itu adalah hamba Tuhan, juga takut akan Tuhan. Itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi mereka adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan ini yang pertama yang menjadi dasar daripada pertolongan Tuhan terjadi atas keluarga ini, atas ibu ini dan kedua anaknya karena suaminya sudah meninggal, yaitu takut akan Tuhan. Hal yang kedua yang membuat dia mengalami pertolongan Tuhan adalah pada ayat yang kedua, ketika Elisa bertanya, apa yang kau punya di rumah? Dia berkata dengan sejujurnya bahwa dia hanya mempunyai sebuah buli-buli yang berisi minyak. Itu ayat yang kedua. Karena itu Elisa berkata bahwa pergilah kepada tetangga-tetangga. Untuk apa? Minta bejana. Nah, bagian yang kedua sebelum saya sampai pada ayat yang ketiga itu, pada ayat yang kedua dia berkata apa adanya, jujur di hadapan Tuhan melalui Nabi Elisa. Jadi ketika kita ada masalah, ada pergumulan, kita berkata apa adanya pada Tuhan, bahwa inilah aku Tuhan, inilah persoalanku. Dan yang ketiga, bagaimana dia bisa, itu ada ayat yang ketiga ya, bagaimana wanita ini bisa minta bejana kepada tetangga kalaulah hubungannya tidak baik dengan tetangga. Bagaimana dia bisa minta tolong atau meminta bejana? Tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia menjaga lingkungan, menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan. Jadi firman Tuhan hari ini, walaupun waktunya singkat, yang kita simak hari ini adalah pagi ini, yaitu wanita ini mengalami pertolongan Tuhan karena dia keluarga ini takut akan Tuhan, dan yang kedua terbuka di hadapan Tuhan, dan yang ketiga
berdamai dengan lingkungan, dengan tetangganya. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa pada waktu yang akan datang.